Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Elvi Rahmi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.2 A.8. Kali ini saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator, Bapak Ikot Nasib Simanulang, dan pengajar praktek Ibu Umul Khair. Refleksi diri. Kita sebagai pendidik pernah mengalami perasaan, emosi dalam diri kita seperti sedih, khawatir, marah, kecewa, ataupun stres yang disebabkan oleh banyaknya tugas yang harus dikerjakan. Bagaimana cara kita untuk mengontrol diri? Kita akan mempelajari pembelajaran sosial emosional dalam keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Pembelajaran sosial emosional. Pengertian pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri. Yang kedua, menerapkan dan mencapai tujuan positif, manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan membangun relasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Capaian pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif. Peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan sosial budaya. Ada 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati terhadap orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan korelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok.
Well-being. Well-being adalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Untuk melatih kesadaran penuh bisa menggunakan teknik stop. S yaitu stop, berhenti sejenak. T take a breath, yaitu ambil nafas. O observe atau observasi. P proceed atau lanjutkan. Dengan teknik ini, saraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak atas yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran, sehingga tercipta suasana well-being. Implementasi KSE. Penerapan pertama, pengajaran eksplisit. Penerapan kedua, integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar, dan kurikulum akademik. Penerapan ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Penerapan keempat, penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Fakta penting pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, murid yang berkembang secara sosial dan emosional, pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. Yang kedua, mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Yang ketiga, pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Pertanyaan tematik. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik perlu memahami dan menguasai kompetensi sosial emosional dalam praktek pembelajaran di kelas. Pendidik juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual peserta didik. Selain harus memahami peserta didik, pendidik juga harus mengembangkan kompetensi sosial dan emosional dirinya. Kaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Seorang pendidik dapat mewujudkan visi yang diharapkan di sekolah dengan melakukan prakarsa perubahan dengan mengembangkan kompetensi sosial emosional. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial dan emosional guru. Guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menuliskan ucapan terima kasih, bermain peran, dan lain-lain, sehingga guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid guna mewujudkan merdeka belajar. Pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid. Yang pertama, menjadi tauladan, yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas sebagai guru. Juga berusaha menciptakan budaya positif, saling memberi apresiasi, dan menumbuhkan rasa peduli dengan rekan sejawat.
Yang kedua, belajar, yaitu membiasakan melakukan refleksi diri, mengembangkan kompetensi guru, berkolaborasi antar rekan sejawat. Kolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama murid, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam setiap kegiatan sekolah. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.